Assalamualaikum saudara, saya sekarang berada di depan Pengadilan Negeri Surakarta. Saya akan meliput sidang Gus Nur dan Bambang Tri yang hari ini memasuki acara pembacaan pledoi atau pembelaan. Gus Nur akan membacakan pledoinya sendiri dan dibantu juga dengan pledoi yang disusun oleh tim pengacaranya. Sedangkan Bambang Tri hanya membaca pledoinya sendiri karena tim pengacaranya semua mengundurkan diri setelah Bambang Tri memecat salah satu pengacara. Ini kita lihat coba hasil sidangnya seperti apa. Saya akan sajikan nanti pembelaan Gus Nur. Kita lihat ya. Teman ASN sering beliau bilang ke saya, baik di Angkasa Pura, di Perikanan, Pertanian, atau di pokoknya pegawai negeri, yang teruskan Gus perjuanganmu. Saya tuh tiap hari melihat kemungkaran, kolusi, nepotis di depan mata saya, tapi saya nggak berani ngomong karena nanti kalau saya ngomong dampaknya ke anak istri saya, Gus. Karena saya bagian dari sistem itu. Saya sering ketemu orang-orang seperti itu, melihat praktek curang ya, tapi dia nggak berani ngomong. Dan hari ini saya berada di lingkaran sistem itu. Di samping kiri saya bagian dari sistem, Majelis yang Mulia juga bagian dari sistem itu. Tapi sebagai umat beragama, umat beriman, saya tidak boleh putus asa mencari rahmat Allah, mauna Allah, dan mencari keadilan. Mudah-mudahan Majelis yang Mulia betul-betul adil dalam memutuskan, karena menyangkut nasib hamba Allah, umat ya, tidak terintervensi oleh apapun, insya Allah. Dan saya doakan mudah-mudahan Majelis Hakim berkah umurnya, berkah rumah tangganya, sakinah mawaddah rumah tangganya, dan insya Allah husnul khotimah jadi umatnya Nabi Muhammad SAW di surga Allah kelak. Yang kedua, saya dapat ilmu dari Bang Edi Sujana bahwa hukum itu harus berdiri di atas 3 pokok, 3 landasan, yaitu data, fakta, dan logika. Kata Bang Edi gitu. Kalau data, fakta, logika ini cacat, maka cacat ilmu hukum. Nah sekarang di lewat pledoi ini saya tambah satu Bang Edi, yaitu iman. Jadi data, fakta, dan iman. Karena kalau iman gak ada, data bisa dirubah, bisa dimanipulasi, fakta bisa dirubah-rubah juga ya, apalagi logika bisa dibeli. Nah hari ini saya persembahkan pledoi ini dengan 4 unsur itu yang mulia: data, fakta, logika, dan iman. Insya Allah 1000% pledoi ini murni, asli, tidak dibuat-buat, tidak ditambah-tambah, dan tidak saya kurang-kurangi. Awalnya pledoi ini hanya 10 halaman ya, menceritakan tentang dari awal saya ditangkap, tapi setelah putusan kemarin pledoinya berkembang. Nah sekarang saya persembahkan pledoi ini untuk Majelis yang Mulia. Saya mulai yang mulia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, hari ini hamba Engkau takdir duduk di sini membela diri, membacakan pledoi. Dan insya Allah ya Allah, hari ini pledoi yang saya bacakan ini ditulis dengan tinta jiwa, tinta batin. Kalau ada dibuat-buat, ditambah-tambah, dikurang-kurang, didramatisir, atau apapun namanya rekayasa, maka cabut berkah hidup saya ya Allah, cabut batalkan puasa saya ya Allah, bila perlu cabut tolak sholat saya seumur hidup ya Allah. Jadi saya bertanggungjawabkan pledoi ini yang mulia. Saya mulai. Saya ditangkap pada tanggal 13 Oktober, dipanggil sebagai saksi dan di BAP sebagai saksi. Dan sungguh di luar dugaan saya, setelah selesai di BAP sebagai saksi, kemudian langsung tanpa jeda hari itu juga saya di BAP naik jadi status tersangka, bahkan langsung ditangkap dan ditahan di Rutan Bareskrim Jakarta. Tidak sesuai dengan janji penyidik waktu ngomong di telepon yang penuh santun, penuh humanis. Gus Nur harus datang. Kalau Gus Nur tidak datang, gimana kita cari solusi terbaiknya?
dan datanglah. Jadi perlu yang majelis mulai ketahui, memang saya pada panggilan pertama saya tidak datang. Alhamdulillah, sampai cukup. Panggilan pertama saya tidak datang, bukan saya pengecut. Saya dilarang sama kuasa hukum. Justru jangan datang, biar kuasa hukum yang menemui penyidik, maka datanglah itu kuasa hukum. Baru panggilan kedua diantarkan ke rumah oleh salah satu penyidik. Nah, terus saya ngobrol sama penyidik, namanya Pak Toto. Saya nggak mau kayak ngaling-ngaling, saya sebut nama. Gus Nur datang, kita cari solusi terbaik di sini. Oke, kalau gitu saya datang Pak Toto, insya Allah. Tapi lagi-lagi kuasa hukum melarang saya, dan saya hari itu mohon maaf waktu kuasa hukum saya membantah, tidak, saya harus datang. Karena saya sudah ngomong langsung sama penyidiknya, sehingga cerita saya kesana. Dan ternyata saya ditangkap hari itu juga. Ya. Ditangkap tidak sesuai dengan janji penyidik waktu ngobrol itu, mencari solusi terbaik. Intinya selesai BAP hari itu juga saya dijebloskan di tahanan Bareskrim Jakarta yang kedua kalinya. Isolasi kurang lebih 14 hari, dilarang komunikasi dengan anak istri, keluarga, bahkan semua napi yang ada di situ dikondisikan tidak boleh mendekati kamar saya. Seolah-olah saya ini napi yang paling berbahaya. Oke, saya nggak mau bahas masalah itu, tapi intinya 14 hari pertama saya jalani di tahanan isolasi Bareskrim itu tanpa telepon anak istri, tanpa komunikasi dengan anak istri. Di situ saya mulai merasa bahwa ini episode kezaliman pertama yang saya alami. Saya bisa telepon anak istri kalau dibon sama penyidik, baru saya bisa telepon, dan itu pun terbatas. Sahabat Debat, di sini awal dimulainya kezaliman yang saya rasakan. Saya merasa dijarah, dirampas, dirampok kehormatan dan kebahagiaan hidup saya. Belum terbukti bersalah, tapi sudah ditahan, diisolasi, dan diputus komunikasi dengan keluarga. Tidak perlu saya ceritakan secara detail Pak Hakim bagaimana rasanya melewati hari-hari di rutan Bareskrim selama 14 hari pertama. Kemudian episode selanjutnya, nah setelah 14 hari saya keluar dari isolasi, baru saya dapat kamar. Nah di situ baru saya didaulat menjadi khotib Jumat. Ya, saya baru didaulat menjadi imam sholat, dan saya menjadi penceramah tetap di situ. Sudah ada khotibnya, cuman begitu saya khotib yang lain mundur. Wallahualam apa alasannya? Ini semua nonton ini orang-orang kabar taktiknya nonton insyaallah. Jadi begitu saya khotib yang lain mundur. Nggak mau, selama ada Gus Nur silakan Gus Nur. Dan selesai khotib saya selalu dipanggil ke depan untuk makan siang bersama Karutan, Pak Imam, dan kabar taktik Pak Gatot. Kita ngobrol dengan kekeluargaan, masya Allah. Salam takbir Pak Imam, salam takbir Pak Gatot ya. Anda orang tua saya, Anda baik kepada saya. Nah kemudian selanjutnya saya dibawa ke Kejati Semarang, pelimpahan P21. Dibawa ke Kejati Semarang untuk pelimpahan. Sekitar pukul 10 pagi saya berangkat dari Bareskrim Jakarta menuju Kejati Semarang. Agak lama acara pelimpahan di Kejati Semarang itu. Dari situ saya ketemu Pak Agung dan Jaksa Pak Aprianto ini. Di situ kita ngobrol-ngobrol ya. Kemudian diputuskan saya akan dititipkan di Polresta Surakarta, Bareskrim Kejati Semarang, dan diputuskan saya dititipkan di Polresta Surakarta. Hari itu juga saya dibawa menuju Polres Surakarta. Nah, yang mulia, setelah sampai di Polresta Surakarta, belum 5 menit baru duduk, ternyata saya harus dikembalikan lagi ke Polda Semarang. Harus balik ke Semarang. Kuasa hukum protes waktu itu, ini kan Gus Nur capek ini dari Jakarta ke Semarang, sekarang mau dibawa lagi ke Semarang, bagaimana? Tapi protes kuasa hukum dianggap angin lalu. Malam itu juga saya dibawa ke Polda Jateng, rutan Polda Jateng. Nah, jadi ini satu cermin koordinasi yang buruk ya, yang dolim, yang kembali saya rasakan. Di-share kesana kemari secara maraton, Jakarta, Semarang, kemudian kembali ke Surakarta dan kembali lagi ke Semarang. Jadi saya betul-betul marah waktu itu yang kembali saya rasakan. Belum terbukti bersalah, belum terbukti vonis pengadilan bersalah,
saya sudah mengalami letih, lelah, lahir dan batin seperti itu. Bapak Majelis yang mulia yang saya hormati, di tahanan Polda Jateng, ini Polda Jateng nonton karena kemarin sempat ramai juga di medsos, Kabid Humasnya Pak Iqbal, ini pledoi untuk Anda. Kembali saya dipaksa untuk menjalani episode kezoliman berikutnya. Mungkin bagi mereka bukan kezoliman, tapi bagi saya kezoliman. Diisolasi di sel yang lapis 2 pintu. Ya, digembok pintu pertama, digembok lagi pintu kedua. Tidak boleh tahanan mendekati saya. Saya hanya berdua sama Bapak Menteri waktu itu. Ya. Kurang lebih 10 hari atau 14 hari atau 10 hari terpisah dengan tahanan lain dan tetap dilarang komunikasi dengan anak istri. Saya protes keras dengan petugas karena diperlakukan seperti itu. Tapi lagi-lagi protesnya tidak dihiraukan. Jadi menurut orang-orang tahanan sana mungkin ini sistem. Ya udah begini aturannya. Baju saya dilepas, saya disuruh pakai baju tahanan warna oranye itu dengan celana yang pendek yang sholat pun harus pakai itu. Sekali lagi saya protes. Karena hampir 10 hari, yang mulia 10 hari tanpa komunikasi dengan anak istri, ya, digembok 2 lapis pintu. Nah, tiba-tiba ada petugas namanya Pak Sri. Pak Sri, pledoi untuk Anda. Salam takdim, Anda orang baik ya. Pak Sri menuju saya di kamar, di sel. Maaf Gus, ada Twitter mengatasnamakan Gus Nur, pakai fotonya Gus Nur, namanya Gus Nur, dia menjelek-jelekkan Jokowi dan memuji-muji Anies Baswedan. Setelah didetek sama Bareskrim, ternyata Twitter itu datang dari kamarnya Gus Nur. Saya diperiksa atasan, anak buah saya diperiksa atasan, dan saya nggak mau, jadi terpaksa Gus Nur saya isolasi. Lagi-lagi saya difitnah yang mulia. Saya seumur-umur nggak pernah pakai Twitter, ya. Di kamar itu sudah nggak ada handphone, masing-masingnya fitnah saya. Nah, selama kurang lebih 10 hari saya rasakan penderitaan kembali, bukan penderitaan. Nanti kalau saya menderita, dikira saya curhat, ya, dikira saya lemah. Tapi intinya tidak boleh telepon anak istri, diisolasi selama 10 hari. Difitnah punya akun Twitter, padahal tidak. Baru setelah itu saya dipindahkan ke kamar, ya. Mungkin sudah selesai masa karantinanya, saya dipindah di kamar lagi. Yang ternyata tidak kalah memprihatinkan. Sempit, kecil, dicampur dengan tahanan narkoba yang isi 9 orang. Kamar itu untuk sekedar meluruskan kaki saja nggak bisa, nggak cukup. Jadi sering saya tertidur itu nyelonjorkan kaki nendang kepalanya orang. Yang sering saya tendang itu namanya Pak Jiji dari Tasikmalaya sana. Ini tidak saya kurangi, tidak saya tambahin. Nah, ya begitulah, saya tidak bilang kamar mandinya kotor atau bau, tapi kan kenyataannya begitu. Ya, tahanan narkoba mau bagaimana lagi? Berbau, aroma keringat, suara dengkuran, kentut, mewarnai hari-hari saya setiap malam. Sholat tahajud di tengah-tengah jiwa yang terlelap dan dengkur. Untuk sujud saja rasanya susah. Jadi, belum terbukti bersalah, belum divonis bersalah, tapi saya sudah diperlakukan dengan sangat biadab seperti ini. Mungkin saat ini, di saat para pelapor-pelapor, penyidik-penyidik itu tidur terlelap di kamar indahnya masing-masing, saya rasakan penderitaan itu yang mulia. Kurang lebih sekitar 20 hari atau 1 bulan di kamar itu. Baru kemudian saya dipanggil lagi sama petugas yang namanya Pak Sri. Jadi Pak Sri ini yang memang komunikasinya dengan saya baik. Saya dipinjami teleponnya, handphonenya, suruh telepon anak istri saya. Nah, di situ baru saya ngomong, Pak Sri, tolong pindah saya dari kamar itu. Itu bukan tempat saya. Itu ada orang lain bisa sholat berjamaah, kenapa saya nggak bisa? Pindah saya. Maka dengan kebijakan Pak Sri itu dipindah saya ke kamar. Yang konon kabarnya nggak pernah digembok pintunya. Dan di situ saya bisa sholat berjamaah. Tapi lagi-lagi saya kaget, ternyata saya harus bayar 100.000. Ya, dan isi kamarnya 8 orang. 1 orang 100.000, berarti 800.000. Nah, ini juga salah satu praktek kotor, ya. Ini juga salah satu praktek yang sebenarnya nggak boleh. Terserah mau dimutasi, terserah ya. Saya sudah nahan, tapi ini karena menentukan nasib saya dan keluarga saya harus belak-belakan.
Baik, saya percepat lagi, ini pasal-pasal saya nggak mau sebut, saya nggak baca di sini terlalu lama.